Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ketahuilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu, sungguhnya ayat ini turun berkaitan dengan kasus perceraian. Seorang lelaki menceraikan istrinya. Dan itu berat bagi seorang laki, berat bagi istri. Ya, seorang mungkin sudah menjalankan hubungan rumah tangga belasan tahun, tiba-tiba harus cerai dengan istrinya, ya. Ya, ini kondisi berat. Tapi Allah mengatakan bahwasanya bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Di antara perkara berat dihadapi seorang adalah kasus perceraian. Ya, sama seperti dia menghadapi kasus misalnya ekonomi jatuh di perusahaannya, berat. Demikian juga masalah rumah tangga juga masalah yang berat. Apalagi wanita sudah menjadi janda. Ya. Sulit terkadang dia mendapatkan rezeki. Tapi Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kalau dia seorang janda, dia bertakwa kepada Allah, benar-benar dia jaga dirinya, benar-benar dia berusaha beribadah kepada Allah. Dia bangun malam berdoa kepada Allah, dia salat duha, dia baca Quran. Bertakwa kepada Allah, tidak menggibah orang lain, tidak tajasus mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, berusaha bersihkan hatinya, maka Allah akan kasih rezeki. Allah yang janji. Ya ja'allahu makhraja. Allah akan berikan dia rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya rezeki ada dua. Ada rezeki yang kita persangkakan, ada rezeki di luar persangkaan kita. Yang kita persangkaan seperti apa ya? Seperti kalau kita kerja di perusahaan, kita tahu gaji kita tiap bulan sekian. Kita sudah duga, persangkaan saya, gaji saya sekian tiap bulan, dan biasanya saya terima demikian. Kita punya perusahaan, kita tahu, kita punya restoran, kita punya toko. Kalau bulan-bulan normal, omset sekian. Kita tahu, ya. Kita sudah persangkakan. Kalau bulan-bulan ramai, omset sekian. Tapi ada namanya rizki di luar persangkaan. Tiba-tiba dapat untung besar tanpa kita duga, ya. Tiba-tiba ada bonus diberikan tanpa kita duga. Tiba-tiba ada orang kasih hadiah tanpa kita duga. Tiba-tiba ditawarkan usaha investasi yang luar biasa yang tidak kita duga. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau Anda mendapatkan rezeki dari orang yang tidak disangka-sangka, mudah-mudahan itu tanda Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'. Seandainya penduduk suatu negeri beriman bertakwa, Allah akan bukakan rezeki dari pintu langit, keberkahan dari pintu langit. Ini ikhwan, bukan perkara yang sepele masalah ketakwaan. Keterkaitan takwa dengan rezeki, keterkaitan yang kuat. Ya. Kalau Anda dalam kondisi sulit, berusahalah bertakwa semaksimal mungkin dan minta kepada Allah agar diberi rezeki. Masa orang-orang kafir Allah kasih rezeki, Anda yang menangis, sujud, berdoa di tengah malam, mengangkat kedua tangan, Allah tidak kasih? Yakin, jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya Allah kasih Anda rezeki? Tidak ada yang susah bagi Allah. Allah Maha Kaya. Tidak repot bagi Allah untuk beri rezeki kepada Anda, tidak repot. Sama sekali tidak ada kerepotan bagi Allah. Dia hanya mengatakan kun fayakun. Kaya maka jadilah kaya. Oleh karenanya ini harus kita yakini, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya sambil berusaha. Jadi jangan main-main dengan ketakwaan ya. Antum yang jomblo-jomblo juga ya. Ya, berusaha benar-benar bertakwa kepada Allah agar diberi rezeki istri yang soleha. Berdoa sejak sekarang. Mungkin antum mau rencana nikah 5 tahun lagi, sekarang berdoa ya. Dari sekarang. Karena istri yang soleh itu rezeki yang luar biasa. Yang mengalahkan banyak aset-aset dan rezeki-rezeki yang lainnya.